Amma ba'd. Ahibati fillah, segala puji bagi Allah yang memperkenankan bagi kita untuk belajar, untuk menambah ilmu, untuk mengkaji tentang agama kita. Di saat banyak manusia sibuk mengkaji urusan dunia, bahkan mereka berlomba-lomba di sana. Sebagian manusia lainnya terlalaikan, tertipu dengan gemerlapan dunia sehingga dia hanya menuruti hawa nafsunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan semua yang di dalamnya terkutuk, illa dzikrullah wa ma walah, kecuali mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Illa dzikrullah wa ma walah wa aliman aw muta'allim. Dan yang tidak terlaknat adalah orang yang alim, orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dalam kehidupan ini, dan orang yang terus belajar menuntut ilmu untuk dia amalkan dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, kita sampai ke bab tentang silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin bisa dibaca. Kita masuk ke hadis 333 insyaallah. Bismillah. Hadis nomor Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha. Tafadhal. Kedengaran suaranya? Belum ada yang membaca. Assalamualaikum Ustaz. Ya, kedengaran? Ustaz, kedengaran suara kita? Nah, belum ada suara. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar ya Uni. Ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Kedengaran suara kita? baru Sudah? sekarang. Udah dibaca? Oh ya, alhamdulillah. Belum. Tafadhol. Ya. Bismillah. Hadis nomor 333. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha faqala li talikha fa'abaitu fa'ata Umaru radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fazakara dzalika lahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talikha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku memiliki seorang istri yang sangat aku cintai, tetapi Umar tidak menyukainya. Maka dia Umar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ceraikanlah istrimu itu. Namun aku enggan untuk menceraikannya. Maka itu Umar mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perihal tersebut kepada beliau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ceraikanlah dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi pun mengatakan bahwa hadis tersebut hadis hasan sahih. Dilanjutkan ke hadis 334.
Hadis 334. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqala inna limra'atun wa inna ummi ta'muruni talaqiha. Apaan Ustaz? Inna li imra'atan. Oh iya, inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-walidu aw satu aw abawabil jannah wa in syi'ta fa'adi zalikal baba aw ikhfazhu wa huwa at-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abu Darda bahwasannya ada seseorang yang mendatanginya seraya mengutarakan, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan sesungguhnya ibundaku menyuruhku untuk menceraikannya. Maka Abu Darda berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah sebaik pintu surga. Jika engkau mau, sia-siakan saja pintu itu dengan tidak mematuhinya, atau jagalah pintu itu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita masih bersama berbakti kepada orang tua. Di mana ayat-ayat yang memerintahkan anak untuk taat dan patuh kepada orang tuanya, insya Allah sudah seringkali kita mendengarnya, bahkan kita membacanya. Bagaimana sekarang tatkala orang tua, baik itu bapak atau ibu, memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya? Apakah anak wajib taat dan patuh kepada orang tuanya sehingga dia menceraikan istrinya? Atau bagaimana? Masih ada pintu untuk negosiasi sama orang tua. Para ulama berbincang tentang masalah ini. Kalau orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya disebabkan istrinya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama, maka sang anak harus taat sama orang tuanya. Kalau orang tua meminta hal itu karena ada sebab yang membolehkan suami menceraikan istri. Tapi sekarang bagaimana kalau ternyata orang tua menyuruh anaknya menceraikan istrinya tanpa sebab? Sebabnya cuma nggak suka. Seperti ya sampai ada ucapan yang mengatakan mantu seperti hantu. Mantu itu kayak hantu. Jadi karena nggak suka aja sama menantunya, bukan karena menantunya melakukan kemaksiatan, bukan karena menantunya kurang ajar, nggak berakhlak, tapi karena orang tua melihat anaknya cinta sama istrinya. Sehingga ya termakan oleh kecemburuan. Akhirnya orang tua minta anaknya untuk menceraikan istrinya. Apalagi ibu, kadang-kala ibu nggak tahan melihat anaknya cinta sama istrinya, akhirnya dia ya nggak suka aja. Apakah anak wajib taat sama orang tuanya dalam kondisi ini? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nggak wajib dia taat. Dalam urusan ini, la tajib ta'ah. Ketika mereka berbicara tentang tidak wajibnya taat, dan ini pendapat jumhur ulama, terjadi khilaf di antara mereka, apakah
oke, nggak wajib ya. Tapi disyariatkan nggak dia menceraikan? Maksudnya, kalau nggak wajib, apa sunnah, apa dianjurkan ya? Pendapat dari kalangan Syafi'iyah, ya kalau memang itu menyebabkan keridhaan orang tuanya, ya dianjurkan dia untuk menceraikannya. Nah, ada kan yang maksa orang tua, ceraikan ini itu, daripada anak ribut sama orang tuanya, udahlah dianjurkan, tapi nggak wajib. Karena kalau kita bicara wajib, sang anak tidak menceraikan, maka dia durhaka sama orang tuanya. Jadi pendapatnya di sini, ketika dianjurkan, daripada ribut terus sama orang tuanya, ya sudah, dianjurkan untuk menceraikan. Adapun pendapat ulama lain dari kalangan Hanabila, diriwayatkan mereka hanya mengatakan boleh aja. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi bukan dianjurkan, tapi bisa jadi satu hal yang mubah aja. Bisa jadi makruh dan bisa jadi haram. Karena takut di sana mengandung unsur kezaliman kepada istri. Apa dalil atau sandaran dan landasan pendapat pertama ini mengatakan tidak wajib? Mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Nggak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Taat itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik-baik. Sedangkan menceraikan istri tanpa ada sebab, itu bukan hal yang ma'ruf. Kemudian juga berkaitan dengan hal yang ma'ruf ini jemaah. Seorang anak taat kepada orang tuanya dalam hal-hal yang bermanfaat buat orang tuanya dan tidak membahayakan diri anak. Karena sekarang kalau disuruh menceraikan istri tanpa sebab yang dibolehkan untuk menceraikan istrinya dalam agama, maka ini hal yang tidak dianjurkan dalam agama. Kenapa harus ditaati? Kenapa wajib ditaati gitu? Yang kedua, mereka berpendapat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la darara wa la dirar. Nggak ada perkara yang membahayakan di dalam Islam, itu harus dihilangkan. Tidak ada perkara yang membahayakan atau membahayakan orang lain. Kita nggak boleh melakukan itu dalam Islam. Dan dalam kondisi seperti ini ada bahaya. Baik itu bahaya buat sang anak atau bahaya buat istrinya. Apalagi kalau punya anak-anak. Padahal kehidupan keduanya penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hanya saja nih orang tua, nih mertua, ya mungkin dia nggak benci sama menantunya, nggak suka menantunya karena menantunya, apalagi kalau dikatakan ya menantunya mungkin pakai jilbab panjang, bahkan kalau yang mendorong orang tuanya minta sang anak menceraikan itu karena dia taat sama Allah, malah lebih-lebih lagi kita nggak boleh taat karena itu membahayakan. Ada anaknya di sana. Kemudian jemaah, dalil yang ketiga, menceraikan istri bukan termasuk kebaktian kepada orang tua yang orang tua dapat manfaatnya. Apa manfaatnya? Ketika anakmu menceraikan istrinya, dia jadi duda, kemudian istrinya jadi janda, anak-anaknya, kalau punya anak di sana, akhirnya kadang-kala jadi amburadul. Apa manfaatnya buat mertua ini yang menyuruh anaknya menceraikan? Hasan al-Basri
radhiyallahu anhu mengatakan, laisa talaqu min birriha fi syai. Menceraikan istri itu nggak ada di situ unsur kebaktian sama orang tua. Apalagi tadi kalau hanya untuk memuaskan nafsunya orang tua. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yahillu lahu an yutalliqaha. Nggak halal bagi seorang anak untuk menceraikan istrinya gara-gara ucapan ibunya. Bal alaihi ayyabirra ummah wa laysa tatliqu imra'atihi min birriha. Tapi kewajiban anak berbakti sama orang tuanya. Ini menceraikan istri nggak ada unsur kebaktian. Maka sang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Dan ini penting buat para anak. Karena kadangkala orang tua itu melihat perubahan di diri anaknya karena kecintaan kepada istrinya, sehingga sang anak kurang berbakti sama ibunya, kurang berbakti sama bapaknya. Maka di sini beliau memberikan pencerahan, sang anak harus berbakti sama ibu. Urusan menceraikan istrinya nggak halal bagi dia. Kemudian adapun yang mengatakan dianjurkan. Sekarang tadi dikatakan bahwasanya tidak wajib mentaati, tapi tidak wajib ini apakah masih dianjurkan atau mubah? Kita sudah mendapatkan jawaban. Yang mengatakan dianjurkan sekarang, dianjurkan kalau kondisi orang tua yang maksa, yang mungkin memang ya daripada anak ribut sama orang tuanya. Mereka berdalil dengan hadis yang kita baca tadi, dengan ucapan Abu Darda, dengan ucapan Abu Dzar radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Maka gimana kalau sekarang orang tua nyuruh menceraikan? Ya udahlah, daripada ribut ceraikanlah demi menjaga pintu orang tua. Kemudian mereka berpendapat bahwasanya ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya adalah hanya dalam rangka memberikan arahan, tidak mewajibkan. Ahibati fillah, adapun mereka yang mengatakan wajib taat, wajib taat patuh sama orang tua ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Apa dalil mereka? Ya tadi juga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menyuruh anaknya untuk menceraikan, kemudian nggak mau dilaporkan kepada Nabi SAW, dan Nabi akhirnya menyuruh untuk menceraikannya. Dan perintah ini untuk hal yang wajib tentunya. Ketika anak tidak mau menceraikan, maka itu termasuk kedurhakaan di sana. Ahibati fillah, apakah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu menunjukkan kalau itu wajib? Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah datang kepada beliau seorang laki-laki yang mengatakan, inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati. Bapakku nyuruh aku untuk menceraikan istriku. Apa kata Imam Ahmad? La tutalliqha. Nah, jangan kau ceraikan istrimu. Jangan kau ceraikan istrimu. Lalu anak ini mengatakan, alaysa Umar radhiyallahu anhu amara ibnahu Abdullah radhiyallahu anhu ay yutalliqa imra'atah.
Bukankah Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya? Kata Imam Ahmad, hatta yakuna abuka mithla Umar radhiyallahu, sampai bapakmu seperti Umar silahkan baru ceraikan istri. Berarti ada kondisi di mana orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan tanpa sebab, atau orang tuanya nggak benar. Ada yang seperti itu. Kemudian yang dijadikan dalil juga yang mengatakan wajib adalah kisah Nabi Ibrahim bersama putranya. Ini jamaah ya. Ini menunjukkan bagaimana seorang wanita harus jaga suaminya. Dia harus jadi istri yang soleha. Ketika dia nggak soleha, selesai, anak wajib taat sama orang tuanya. Ketika nggak soleha. Tapi kalau istrinya soleha, Masya Allah, nggak punya hak orang tua untuk merusak hubungan tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina. Beliau sekali-kali datang ke kota Mekah, ya mengunjungi keluarganya di sana. Suatu saat Nabi Ibrahim, beliau udah sepuh ya, udah putih jenggotnya. Beliau datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, diketuk pintu rumahnya. Keluar seorang wanita. Ditanyalah perempuan ini, gimana kehidupan kalian? Ini nggak tahu nih perempuan kalau itu mertuanya. Artinya Nabi Ibrahim ketika menikahnya Nabi Ismail nggak hadir. Karena memang perjalanan jarak dulu jamaah seperti itu. Akhirnya ketika ditanya bagaimana kondisi hidupnya, dia mengatakan, aduh hidup kita susah ya, melarat kita di sini. Tuh Ismail sekarang lagi keluar nyari makanan ya. Berburu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pada waktu itu. Pokoknya dia mengeluhkan kondisi kehidupan. Selesai cerita, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada perempuan ini, idza ja'aka zawjuki faqri'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir atabata babi. Kalau nanti suamimu datang, sampaikan salamku kepada dia dan suruh dia untuk mengganti bandolan pintu rumahnya. Jadi rumah dulu itu jamaah, rumah-rumah di desa itu biasanya rumah itu lebih tinggi, sampai sekarang masih ada lah, lebih tinggi dari tanah, dan di depan pintunya itu ada semacam kayu yang membuat orang itu naik ke atas itu. Ganti itu. Udahlah, Nabi Ibrahim pergi. Selang berapa waktu datang Nabi Ismail. Ceritalah nih perempuan. Tadi ada laki-laki datang wajahnya gini. Pokoknya dia melihat Nabi Ibrahim ini orang yang tua ya, yang nggak bagus dalam pandangan dia. Nabi jemaah. Dia mengatakan orang tua sifatnya kayak gini, dan dia tanya sama aku, bagaimana kehidupan? Aku sebutkan, kita susah hidupnya, dan engkau sedang pergi berburu. Terus dia ngomong apa lagi? Dia ngomong, kau nanti datang kirim salam sama kau. Dan dia nyuruh kamu untuk mengganti itu atabatul bab, depannya pintu itu. Apa kata Nabi Ismail? Yang datang tadi itu bapakku. Dan yang dia perintahkan untuk mengganti bandolan bab itu, maksudnya engkau. Sudah engkau sana pulang ke rumah orang tua. Langsung diceraikan. Tanpa banyak bicara. Maka di sini kita tahulah ya siapa Nabi Ibrahim dan siapa Nabi Ismail. Artinya perintah untuk menceraikan itu ada sebabnya. Akhirnya Nabi Ismail ganti istri. Kenapa? Ya bagaimana seorang Nabi didampingi oleh istri yang nggak menerima dengan kondisi yang ada, yang kerjanya ngeluh, melulu. Ganti istri, Masya Allah. Istri yang kedua ini jamaah dapat berapa waktu
Nabi Ibrahim datang lagi, ketemu sama istri baru, ketuk pintunya, ya istri baru, ahlan wa sahlan ya, kau mau ketemu Ismail? Ismail nggak ada, kata Ismail lagi berburu dia, kata dia. Gimana kehidupan kalian? Kata dia, alhamdulillah, kata dia. Padahal tetap hidup. Kondisi hidup mereka berdua, Nabi Ismail tetap sama, jarang di rumah Nabi Ismail. Nabi Ismail keluar berburu, dan kita tahu ketika berburu mungkin berhari-hari mereka berburu. Kondisinya sama. Yang berbeda istrinya, rumahnya tetap sama. Bukan rumahnya jadi lebih luas, enggak. Yang berbeda apa? Istrinya yang berbeda. Ditanya, alhamdulillah kita hidupnya senang, bahagia, ini itu macam-macam cerita yang indah-indah perempuan ini. Ditanya sama Nabi Ibrahim, makanan kalian apa? Alhamdulillah, ya kita makanannya daging ya. Minumnya air, ya sudah, ya Allah berikan berkah di daging dan air mereka. Terus nanti kalau suamimu datang, aku kirim salam sama dia dan sampaikan kepada dia untuk mengkokohkan bandolan pintunya. Pulanglah Nabi Ibrahim. Dapat selang beberapa waktu datang Nabi Ismail. Tanya, ada orang datang? Kata dia, iya, kata dia. Orang tua, indah orangnya, Masya Allah. Sampai melihat Nabi Ibrahim jadi indah. Kalau tadi istri yang pertama tuh ngelihat mertuanya ini jelek. Kalau di sini udah tua gini gitu macam-macam. Subhanallah. Ceritakan dan dia memerintahkan agar engkau mengkokohkan bandolan pintumu ini. Subhanallah. Kata Nabi Ismail, yang datang tadi itu bapakku. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk menjagamu, merawat. Subhanallah jamaah. Jadi ini selain kita bicara tentang kewajiban taat sama orang tua atau nggak wajib taat, hendaklah para istri harus pinter-pinter ngambil hati suaminya, ngambil hati mertuanya, dan berusaha untuk qanaah dengan apa yang ada di dalam rumah. Kenapa? Qanaah ini jamaah kanzun la yafna. Harta yang tidak ada habisnya. Baik, kemudian dalil yang keempat yang digunakan yang mengatakan wajib adalah wasiat Nabi kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Engkau jangan durhaka sama kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkan kepadamu untuk keluar dari duniamu, dari hartamu dan dari keluargamu. Ini wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Maka di sini wajib taat. Ahibati fillah. Kewajiban taat kepada orang tua, iya kita sepakat. Wajib taat sama orang tua. Tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang nggak wajib taat. Ada dalil lain yang mengatakan Nabi SAW mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang baik-baik. Bukan dalam perkara yang berbahaya. Dan di situ tidak ada kebaikan buat orang tua. Membahayakan kehidupan anaknya. Jadi yang dibicarakan adalah ketaatan yang tidak ada maslahat. Tapi kalau ada maslahat, selesai, wajib taat. Ahibati fillah. Di sini ada riwayat dari Abu Talha al-Asadi. Qala kuntu jalisan inda Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Suatu saat aku duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa'atahu a'rabiyan. Kemudian datang kepada Abdullah bin Abbas dua orang. Datang orang Badui, datang kemudian memeluk Abdullah bin Abbas. Kemudian ceritalah dua orang ini. Salah satunya mengatakan, inni kuntu abghi ibilan li. Aku ketika itu mencari onta milikku. Dan aku akhirnya singgah di suatu kaum dalam rangka mencari ontanya.
Di sana aku menjumpai seorang wanita yang ya membuat aku kagum kepada dia. Fatazawwajtuha. Dan aku menikahinya. Kemudian setelah nikah dibawa pulang, ternyata orang tuanya bersumpah untuk tidak menerima kehadiran istrinya. Ada peristiwa seperti itu. Orang tua nggak mau sama istri anaknya. Bersumpah, dan anaknya pun bersumpah. Faqal alaihi alfu muharrar wa alfu hadiyah wa alfu badana in talaqaha. Bapaknya bersumpah, anaknya bersumpah bahwasanya kalau dia menceraikan istrinya, maka dia wajib membayar 1000 budak yang dia bebaskan, 1000 hadiah, 1000 onta, 1000. Nah, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan, ma ana billadhi amuruka an tutalik imra'atak wala an ta'uqa walidaik. Gimana anak ini bingung, orang tuanya nyuruh dia menceraikan. Bahkan dia bersumpah dengan sumpah yang sumpah dia harus membayar apa yang diucapkan dalam sumpahnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, tapi aku juga tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tuamu. Kondisinya apa yang harus dilakukan? Lalu tanya ini anak ini, fama asna bihadil terus apa yang kau lakukan dengan istriku ini? Qala ibrid walidaik, udah engkau berbuat bakti sama orang tuamu. Artinya kondisinya jamaah, ketika orang tua meminta anaknya untuk menceraikan istrinya, bahkan bersumpah, bagaimana sumpah yang berat, maka anak butuh waktu untuk berbakti sama orang tua. Kadang-kala orang tuanya sakit hati, orang tuanya nggak suka ini itu. Disinilah seorang anak yang baik, dia akan tahu kondisinya. Dia akan berusaha untuk mendidik istrinya agar bersabar dengan sikap orang tuanya, dan memohon kepada orang tua untuk juga bersabar. Sang anak berbakti sama orang, tambah kebaktian sama bapaknya. Karena di sini kita lihat Abdullah bin Abbas tidak akhirnya menyuruh anak itu untuk menceraikan. Ahibbati fillah. Kemudian ini ada riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Kala dia mengatakan, ada seorang laki-laki di antara kami itu yang ibunya terus minta kepada anak laki-laki ini agar dia menikah. Sampai akhirnya laki-laki ini menikah. Artinya anak ini berbakti sama orang tuanya. Orang tuanya ingin anaknya menikah. Setelah anaknya menikah, sang ibu minta anaknya menceraikan istrinya. Kadang-kala kan nih ibu kesian ngelihat anaknya nggak menikah. Anaknya sudah umur ya. Tapi ketika anaknya menikah, subhanallah, sang ibu mungkin cemburu sama istrinya, anaknya. Seakan-akan istri anaknya ini madunya dia. Ada yang seperti itu sampai jam. Maka akhirnya ketika disuruh menceraikan, anak ini berangkat jumpain Abu Darda. Di Abu Darda ini di Syam. Dia mengatakan, inna ummi lam tazal bi hatta tazawajtu thumma amaratni an ufari. Anak aku ini bingung dengan sikap ibuku. Ibuku itu maksa aku untuk nikah, terus nyuruh aku menikah. Setelah aku menikah, dia nyuruh aku menceraikan. Qala, lalu apa kata Abu Darda?
Sama seperti ucapan Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, "Ma ana billadhi amuruka an tufariqa." Aku tidak menyuruhmu untuk menceraikan. "Wa ma ana billadhi amuruka an tumsik." Tapi aku juga nggak nyuruhmu untuk tetap menjaga itu perempuan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Walid bersabda, Al-Walid awsatu abwabil jannah. Tadi hadis yang kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang tua itu adalah pintu surga yang terindah. Kalau engkau mau, engkau jaga pintu itu atau engkau sia-siakan. Lalu orang ini pulang dan dia menceraikan istri. Tapi ingat, ucapan Abu Darda tidak menyuruh untuk menceraikan dan tidak itu nyuruh untuk tetap menjaganya. Ya udah kau lihat di mana kondisinya. Ahibati fillah. Dan masih ada dalil-dalil lain yang digunakan untuk menguatkan pendapat yang mewajibkan ini. Tapi kalau ana timbang-timbang antara dua pendapat yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan, ana lihat pendapat yang mengatakan tidak wajib menceraikan dalam kondisi sang istri tidak melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Sang istri adalah wanita yang baik sebenarnya, tapi gara-gara orang tua mungkin tadi iri atau cemburu, maka pendapat yang lebih kuat, dia tidak wajib menceraikan istrinya tanpa hajat, tanpa ada sebab yang syar'i. Namun bagi para wanita, para istri, ucapan tidak wajib bukan berarti suami nggak boleh menceraikan istrinya. Ada yang mengatakan nggak wajib, tapi dianjurkan kalau memang menimbulkan keributan, keresahan di dalam rumah. Dan ini disampaikan tadi pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan para ulama menjelaskan. Kalau engkau lihat, udah daripada engkau jadi ribut sama orang tuamu. Orang tua maksa terus, engkau hidupmu jadi nggak nyaman. Maka ya mungkin lebih baik, tapi ingat tidak wajib. Lebih baik untuk menghindari semua itu, ya ceraikan. Engkau ganti istri yang lain. Ini berkaitan dengan taat dan patuh kepada orang tua dalam urusan menceraikan istri. Karena kajian kita bersama ibu-ibu, maka hendaklah para ummahat untuk memberikan garis bawah dalam masalah ini, agar dia lebih berbakti kepada suaminya, lebih baik sama suaminya, dan kepada orang tua suami. Kenapa? Pintu surganya suami yang terindah itu adalah orang tuanya. Kalau dia dihadapkan kepada dua masalah, istri dan orang tua, maka memilih orang tua itu menjadi solusi buat dia. Di Indonesia ini ada istilah, istri itu ada suratnya. Iya. Kita nggak bisa berganti orang tua. Kita nggak bisa berganti pintu surga kita yang terindah, yaitu orang tua kita. Adapun istri, kita bisa berganti istri. Laki-laki itu bisa berganti istri. Maka hendaklah para wanita, sekali lagi Anda sampaikan, berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberadaan dia seakan-akan tidak diridhoin oleh mertuanya, kalau keberadaan dia tidak diinginkan oleh kerabat suaminya, yang kemudian mungkin mereka mengompori bagaimana orang tuanya menyuruh anak menceraikan dirimu, maka di sini engkau berada dalam kondisi yang harus bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Azza wa Jal dengan taat dan patuh kepada suami dan berusaha berbuat baik sama mertua. Ya, seperti itu, karena masalah ini sering ditanyakan. Dan buat para lelaki, kalau orang tuamu menyuruhmu menceraikan istrimu karena urusan agama, karena sebab yang sesuai dengan syariat, engkau nggak usah berpikir panjang.
Pembahasan tadi itu yang kita sampaikan adalah pembahasan yang berkaitan dengan orang tua yang menyuruh anaknya menceraikan istrinya tanpa sebab yang syar'i. Kalau sebabnya syar'i, maka engkau wajib taat sama orang tua. Istrinya kurang ajar, istrinya nggak taat sama suaminya, ya udah istrinya keluar rumah tanpa izin kemana-mana, kumpul sama laki-laki. Ini sebab syar'i. Orang tua ketika menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, engkau wajib taat dalam kondisi seperti ini. Kejadian Nabi Ismail, istrinya itu memang bukan istri yang solehah, yang suka mengeluh, urusannya dunia aja, nggak ada syukurnya, nggak ada terima kasihnya, maka ganti istri. Gimana kondisi anak-anak? Ingat, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Kalau engkau taat sama orang tua, patuh sama orang tua yang memerintahkan kepadamu untuk menceraikan istrimu gara-gara urusan syar'i, maka Allah akan berikan solusi buat engkau. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Bismillah. Wa anil Baro ibni Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al kholatu bimanzilatil ummi rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bibi dari pihak ibu itu sama kedudukannya dengan ibu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Subhanallah jamaahnya. Nih, buat yang ingin berbakti sama ibunya, kalau engkau benar, tolong perhatikan saudara-saudara ibu, khususnya yang perempuan. Al-khalah bimanzilatil bibi dari pihak ibu itu, saudari-saudari ibu itu seperti ibu gitu. Ketika ibumu meninggal dunia, sebagian orang sudah tidak lagi pulang kampung, tidak lagi mudik, karena dia berpikir, ana udah di kampung udah gak ada siapa-siapa Ustaz, ibu udah meninggal, bapak udah meninggal. Ketika ibumu sudah meninggal dan kau betul-betul berbakti kepada ibumu, cari saudari-saudari ibumu. Karena Nabi SAW menyebutkan kedudukannya sama dengan ibumu. Perhatikan kondisi ekonomi mereka. Cari tahu bagaimana kehidupan mereka. Kalau engkau berbakti sama ibumu, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab ketika dia berbuat baik kepada orang Badui. Apa kata dia? Ini orang Badui, bapaknya sahib bapakku. Ini orang lain jemaah. Bukan kerabat. Bapaknya dia itu sahibnya Umar. Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna min abarril birri silatul rajul ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang maksimal, puncak kebaktian itu ketika seorang anak menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Itu umum. Kerabat, sohib, tetangga. Hadis ini khusus berkaitan dengan kerabat dari pihak ibu. Bibi-bibimu. Tunjukkan kalau engkau berbakti. Ibumu sudah meninggal dunia, tapi engkau tetap mengenang kebaikan ibumu. Engkau cari bibi-bibimu. Engkau cari keponakan-keponakan dari pihak bibimu untuk menjalin hubungan silaturahim dengan mereka, untuk berbuat baik dengan mereka. Tetap telepon mereka. Yang kau punya rezeki, transfer fulus buat mereka.
Kalau kau nggak bisa datang sekarang, mungkin nggak bisa mudik macam-macam, Masya Allah, ada kesempatan kau nggak mudik tapi kau tetap bisa berbuat baik kepada ibumu yang sudah meninggal dunia dengan berbuat baik kepada bibi-bibimu dari pihak ibu. Ingat, bukan dari pihak ayah. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan antara saudari-saudari dari pihak ibu, saudari dan saudara dari pihak ibu, dan saudari dan saudara dari pihak ayah. Kalau dari pihak ibu itu disebut khal atau khalah. Khal atau khalah. Kalau dari pihak bapak disebut ammi, am atau ammah. Kalau yang perempuan ammah, kalau yang laki am. Kalau dari pihak ibu, khali, pamanku dari pihak ibu, atau khalati, bibiku dari pihak ibu. Di sini mungkin teman-teman pernah mendengar orang Arab Indonesia itu kalau menyebut pribumi itu akhwal. Mereka menyebut pribumi, tanya siapa akhwal. Sebenarnya predikat akhwal ini adalah predikat yang mulia. Kenapa? Karena orang Arab menyebut orang pribumi itu saudara-saudara ibunya. Semua pribumi di Indonesia ini saudara ibu. Kenapa? Karena kakek dia ketika datang dari Arab ke Indonesia, mereka tidak membawa istri. Mereka menikahi wanita pribumi. Sehingga semua pribumi adalah saudara ibunya orang Arab yang ada di Indonesia. Maka juga harus ingat, yang merasa orang Arab mungkin kau harus tahu hak mereka. Karena khal, saudara ibu itu seperti ibu. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik. Tafadhal, kita sepertinya masuk ke bab yang baru ya. Nah, larangan durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan tali persaudaraan. Quran surat Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Di sini Allah Jalla Jalaluh berbincang tentang manusia-manusia yang selalu dikasih tahu, dikasih pencerahan, tapi nolak. Apa yang akan terjadi? Ya, ketika dia berkuasa, ketika memiliki kedudukan, dia akan merusak di muka bumi ini dengan melakukan dosa, dan dia akan memutuskan tali silaturahim. Maka manusia yang seperti itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Punya penglihatan gak berguna, Allah bikin buta. Punya pendengaran, Allah bikin tuli. Ayat ini adalah larangan keras untuk memutuskan silaturahim. Kalau bab sebelumnya itu bab tentang menyambung silaturahim, di bab ini berkaitan dengan memutuskan silaturahim. Ancaman. Kemarin kita bicara tentang yang namanya reward dari Allah Subhanahu wa taala, imbalan,
balasan kebaikan ya, yang berkaitan dengan birrul walidain, dengan menyambung silaturahim, diluaskan rezeki. Tapi di bab ini kita berbicara tentang ancaman. Ancaman yang paling menakutkan, dilaknat. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita itu nggak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Dan ternyata kita melakukan sesuatu, bukan rahmat yang kita dapat, tapi yang datang laknat gara-gara perbuatan kita. Maka seorang muslim yang ingin hidup mulia, penuh dengan rahmat Allah, jangan cari kemuliaan di tempat jauh, di rumahmu, di kerabatmu. Sambung silaturahim, maka selamat dari laknat Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan lanjutkan. Surat ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Barakallahu fikum. Jemaah, kalau kita ngelihat ayat ini, ancaman buat orang-orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan yang Allah perintahkan untuk disambung dan merusak di muka bumi ini. Kita akan lihat ya, manusia-manusia yang memutuskan silaturahim itu orang jahat. Kalaupun antum lihat dia baik sama diri antum, sohib nih, berkawan kita sama orang yang memutuskan silaturahim, hati-hati. Kenapa? Karena engkau bersama orang yang terlaknat. Gimana kita duduk bersama, di majelis bersama, dengan orang yang terlaknat, hadir di tempat kita, menjadi kawan kita, dan engkau mengklaim dia orang baik, padahal Allah Jalla Jalaluhu sudah menetapkan orang itu orang yang terlaknat, walahum su'uddar, dan bagi dia jahannam, tempat yang buruk nanti. Sejatinya jamaah, kalau kita memahami agama Allah dengan baik dan mempraktekannya dalam kehidupan ini, kita akan menjaga masyarakat ini jadi masyarakat yang baik. Ada orang yang durhaka sama orang tuanya, jangan berkawan sama dia, tinggalkan dia. Ada orang yang memutuskan silaturahim, antum jangan dekat sama dia. Ketika dia berusaha untuk duduk bersama antum, afwan. Ini urusannya urusan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendiamkan hal itu. Anak yang durhaka, anak yang memutuskan silaturahim, itu sampah masyarakat yang harus disingkirkan. Ditaruh di tempat tersendiri sana. Supaya masyarakat terjaga. Karena kalau tidak, akan turun azab Allah Azza wa Jalla yang tidak menimpa dia saja. Masyarakat pun akan tertimpa secara umum tatkala kita membiarkan. Berikan nasihat, sampaikan kepada dia agar dia menjadi lebih baik. Tapi adapun firman Allah di surat Al-Isra ini kita sudah baca di pembahasan sebelumnya. Mungkin kita masuk ke hadis nomor 336. Silahkan. Hadis nomor 336. Wa an Abi Bakrata Nufai ibni
Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi thalathan. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billahi wa uququl walidaini. Wa kana mutaki'an fajalasa. Wa qala ala wa qawlu zuri wa syahadatu dzur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Muttafaq alaih. Dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu, bahwasannya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Diucapkan 3 kali. Kami menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau menjawab, menyekutukan Allah dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau duduk bersandar. Lalu beliau duduk, kemudian bersabda, ketahuilah, termaksud juga sumpah palsu dan kesaksian palsu. Dan beliau terus mengulangnya sehingga kami mengutarakan, seandainya mudah-mudahan saja beliau segera diam. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis, ketika duduk bersama para sahabatnya, beliau berusaha untuk memberikan manfaat kepada mereka. Metode beliau ketika mengajak mereka untuk mendapatkan manfaat, beliau mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kalian mau nggak aku kasih tahu dengan dosa besar yang paling besar? Mau nggak? Karena biasanya kadang-kala orang duduk ya, semua sedang melamun atau sedang memikirkan sesuatu. Ketika dikasih pertanyaan, akhirnya mereka jadi sadar kembali, jadi serius dan fokus kepada apa yang tidak disampaikan. Maka para sahabat langsung mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu Rasulullah SAW, kami mau dikasih tahu. Karena mengetahui dosa besar itu membantu kita untuk jauh dan menghindari dosa-dosa tersebut yang akan berdampak kepada penghapusan dosa-dosa kecil. Kalau bicara dosa kecil ya sudah, semua sudah ditakdirkan kodratnya berbuat dosa. Semuanya. Tapi bagaimana dosa-dosa kecil ini agar dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal? Maka caranya hindari dosa-dosa besar. Bagaimana kita dapat menghindari dosa-dosa besar kalau kita nggak tahu mana dosa besar? Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Sekarang ini kita nggak pernah belajar dosa-dosa besar. Maka perlu mengkaji mana yang besar, mana yang kecil. Tapi juga Anda ingatkan, jangan ketika engkau tahu dosa kecil ini, kemudian engkau terus-terusan melakukan dosa kecil. Kita tahu gunung itu hanya kumpulan kerikil, jemaah. Bisa jadi besar dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan. Maka Nabi menjelaskan alaihi salatu wasallam, yang pertama adalah syirik. Selesai sudah. Puncak dosa besar itu syirik. Kalau dibandingkan dosa syirik sama dosa merampok, sama dosa memperkosa, dengan dosa berzina, maka yang terbesar adalah asyirku billah. Menyekutukan Allah. Kalau engkau mati belum bertobat, nggak ada peluang untuk diampuni Allah Azza wa Jalla. Kalau dosa-dosa yang lain masih tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Maka hati-hati dengan kesyirikan. Kaji tentang syirik ini. Mana yang syirik, mana yang bukan syirik. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka sama orang tua.
Memang kalau kita lihat setelah perintah mentauhidkan Allah, perintah kedua berbakti sama orang tua. Sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa jaga hubunganmu sama Allah Azza wa Jal. Jangan sampai engkau melakukan tindakan kesyirikan. Dan jaga hubunganmu sama orang tuamu. Jangan sampai engkau durhaka sama kedua orang tuamu. Kemudian disebutkan dosa lain ya. Bagaimana beliau ketika itu bersandar terus duduk. Mengatakan ala wa qauluz zur, sumpah palsu, ucapan palsu, wa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kenapa ketika Nabi SAW menjelaskan tentang syirik dan durhaka sama orang tua, beliau bersandar. Tapi ketika menjelaskan tentang dosa kesaksian palsu, sumpah palsu ini, beliau duduk. Untuk menekankan, karena ada orang-orang yang meremehkan dosa ini. Bahkan di masa sekarang, banyak pengadilan. Di dalamnya saksi-saksi palsu didatangkan. Orang dikasih duit jadi saksi palsu. Padahal itu dosa besar. Apalagi kalau engkau sampai menghalalkan yang haram. Atau mengharamkan yang halal dengan kesaksianmu dan sumpahmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jemaah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, kalau ada banyak pertanyaan mungkin kita bisa cukupkan di sini materi. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Barakallahu fiik. Nah. Belum tahu, mungkin ada lagi nanti insyaallah. Tafadhol Ukti Evi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kesempatannya. Pertanyaannya adalah, Fulana terkadang menerima curhatan ibu mertua dan adik ipar. Kemudian kadang ibu mertuanya memang posisinya afwan salah, kadang adik iparnya posisinya afwan salah juga. Bagaimana sikap seorang Fulana menghadapi curhatan ibunya dan adik iparnya? Demikian pertanyaannya. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Ya, alhamdulillah jemaah. Ana kalau mendengar pertanyaan ini senang. Kenapa? Karena kadangkala dalam semua problematika itu kita punya peran yang salah. Sehingga ketika orang tahu dengan kesalahannya, itu menjadi langkah pertama untuk memperbaiki. Alhamdulillah tadi sang anak Fulana ini tahu ibunya ada salah dan dia tahu iparnya ada salah juga. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus memperbaiki. Dia dengarkan dari ibunya. Apa yang gak disukai dari menantunya, dari iparnya. Punya ngatakan kayak gini. Oh iya. Taib. Kemudian dia tanya sama iparnya ini. Apa sebenarnya sih masalahnya? Yang engkau ributkan itu apa? Ini, dan ini. Ya sudah, sekarang engkau sudah punya bahan untuk memperbaiki. Karena kalau tidak, itu hanya jadi ghibah yang membuat kita berdosa. Tapi kalau engkau jadikan ucapan ini untuk perbaikan, semoga terjadi perbaikan. Bagaimana ketika ibu curhat macam-macam kayak gini. Nanti katakan, insya Allah bu, nanti anak sampaikan kepada Fulana, mudah-mudahan Fulana bisa lebih baik bu ya. Kemudian ketika engkau mendengar dari iparmu, ibu itu kayak gini gitu, macam-macam, ada salah ibunya memang umpamanya, dan dia melihat hal itu, maka bagaimana sekarang dia memperbaiki ibunya sendiri. Karena kita tuh berada di dunia yang penuh dengan bala. Kita diuji punya ipar seperti itu. Kita juga diuji punya ibu seperti ini. Tugas kita, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum. Perbaiki, orang-orang beriman itu saudara. Maka perbaiki hubungan di antara kalian. Dan insya Allah
mereka percaya sama anti. Kalau anti jadikan tempat curhat, berarti mereka percaya sama anti. Tinggal anti bagaimana sekarang mengeksekusi, memperbaiki kondisi ini. Dan kalau kadangkala perlu bantuan kakaknya, suami istrinya, kadangkala kan mau ngomong langsung nggak enak, kadangkala harus lewat suaminya, nggak ada masalah. Kadangkala kita ini jamaah dalam kehidupan ini, kita tahu tapi kita nggak mampu. Cari orang yang mampu untuk memperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai membaca Al-Quran ketika kita sedang sholat, Ustaz. Kadangkala kita ingin mengetahui apa yang kita sedang baca, atau mungkin ada kata-kata yang kita tidak paham. Kemudian sambil sholat itu kita membaca arti dari ayat yang sedang kita baca. Apakah hal seperti itu merusak sholat kita, atau malah lebih baik karena kita memahami dan lebih mentadaburi apa yang kita baca, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Iya, subhanallah ya. Ana kemarin mungkin membaca fatwa para ulama tentang mereka yang membaca Al-Quranul Karim, kemudian terbaca sama dia tafsirnya. Apakah hal itu diperbolehkan? Sebagian ulama memperbolehkan hal itu, nggak ada masalah. Tapi bukan akhirnya anti fokus membaca tafsirnya. Karena yang dibaca dalam sholat itu adalah Qur'annya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an warattil Qur'ana tartila. Baca Qur'annya. Ketika artinya terbaca nggak ada masalah. Bukan terus anti baca satu ayat kemudian baca tafsirnya, ya ada tiga baris umpamanya. Tidak seperti itu. Jadi memang mungkin terbaca sama anti, terikut terenungkan sama anti, nggak masalah. Tapi anti seharusnya fokus membaca Al-Quran Karim. Ketika anti mau memahami Al-Quran Karim, apa yang anti baca, di sini seorang muslim sebelum sholat dia udah baca dulu tuh artinya, dia pahamin artinya, karena itu perlu perenungan, kadangkala perlu waktu yang lama, sehingga ketika nanti membaca ayatnya sudah ada. Adapun kalau terbaca tafsirnya nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya Ustaz, pertanyaan ketiga, sedikit mengenai seseorang yang selalu berdoa dimintakan untuk meninggal dalam keadaan tidak menyusahkan orang lain. Artinya dia ketika berdoa minta Allah mudahkan kematiannya. Dan alhamdulillah ala kulli hal sepertinya Allah mengabulkan doa rahimallah, sehingga niat beliau yang selain tidak menyusahkan keluarga juga agar bisa beribadah enak, nyaman, tidak sakit sampai akhir hayat. Yang jadi pertanyaan, di banyak surat Al-Quran bahwa kaum yang Allah binasakan itu kan dimatikan secara mendadak dengan azab Allah. Selain itu sebenarnya sakit menjadi bagian dari penghapusan dosa setiap harinya. Bagaimana menurut Ustadz, manakah yang lebih baik? Apakah kita bisa mintakan Allah mati dengan mendadak seperti yang rahimallah mintakan, atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jadi mungkin di sini kalau kita melihat doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita nggak salah berdoa. Nabi alaihi salatu wasallam berlindung. Beliau mengatakan wa a'udzubika an uradda ila ardhilil umr. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar aku tidak dikembalikan kepada umur yang renta, kepada usia yang pikun, yang akhirnya nanti merepotkan orang. Beliau berlindung dari seperti itu. Kemudian doa Nabi SAW, beliau mengatakan Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, bikin aku terus bisa menikmatin pendengaranku, penglihatanku, dan kekuatanku, dan jadikan itu pewarisku. Artinya sampai mati orang ini tetap sehat. Artinya pendengarannya tetap bisa dipakai, ya. Kemudian penglihatannya masih sehat, kekuatannya pun masih ada. Tapi bukan berarti nggak sakit. Lihat di doa Nabi SAW, beliau tidak
tidak minta supaya nggak sakit, tapi beliau minta supaya tetap olahraganya bisa dipakai. Dan beliau berlindung dari umur yang pikun tadi. Karena apa? Kalau bicara mati mendadak, Rasul SAW ketika ditanya tentang mati mendadak, mautul fuja'ah, beliau mengatakan, itu istirahat buat orang yang beriman. Artinya dia nggak perlu sakit-sakit ini itu macam-macam, kemudian Allah cabut nyawanya. Tapi tadi yang disebutkan tentang orang-orang kafir yang Allah cabut nyawanya secara mendadak, disitulah ketika orang itu tidak beriman, masih banyak dosa, ketika dimatikan secara mendadak, maka buat dia kematian itu su'ul khatimah. Kenapa? Dia belum sempat bertobat. Bisa jadi kondisi matinya mati buruk dalam melakukan kemaksiatan, dalam melakukan kezaliman. Jadi silahkan berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar tatkala kita berlindung dari umur yang usia yang renta, yang menyebabkan kita pikun, merepotkan orang lain, tetap memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi kesehatan di pendengaran kita, penglihatan kita, tetap kekuatan kita masih ada sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia. Tapi bukan berarti itu minta mati mendadak, enggak. Karena mati mendadak itu kondisinya seperti itu. Itu baik buat orang beriman, tapi buat orang yang tidak beriman atau orang yang banyak dosa, maka itu pencabutan nyawa yang begitu menyakitkan karena dia belum sempat bertobat kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhal Ukti Evi. Bagaimana apabila orang tua membeli atau menitip makanan ke kerabat yang ke supermarket, tapi ternyata kerabat tersebut membayarnya memakai kredit card, tapi orang tua tetap membayar dia full sesuai harga. Apakah fulana tetap harus nurut sama orang tua untuk makan makanan tersebut, atau fulana buang tapi jadi mubazir? Tapi di sisi lain takut itu termaksud riba. Di sisi lain takut melawan orang tua. Apakah barang tersebut termaksud riba? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Iya, Masya Allah. Ini perempuan yang benar-benar waro' yang berhati-hati dalam urusan halal haram. Dan itu baik. Namun tetap harus pakai ilmu. Dan pertanyaan ini menunjukkan dia ingin tahu apa yang harus dia lakukan. Enggak, kalau dikatakan makanan itu riba, tidak. Akad yang dilakukan mungkin riba. Akad yang dilakukan oleh yang disuruh itu akadnya riba. Tapi makanan itu datang ke rumahnya, tidak ada unsur riba. Orang tuanya bayar dan makan makanan itu halal. Rasulullah SAW ketika mendapatkan hadiah dari orang-orang Yahudi, pemberian dari orang-orang Yahudi, beliau terima. Padahal orang Yahudi ini jelas mereka riba, menipu, macam-macam, makan haram. Tapi ketika prosesnya itu bukan dia yang melakukan, maka halal. Dan kalau tadi cerita tadi, nggak ada unsur riba di orang tuanya. Dan tidak ada unsur riba di dirimu. Hanya akad pembeliannya saja yang mungkin di situ mengandung unsur riba. Tapi buat engkau, buat orang tuamu halal. Nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhali Ukti Resti. Ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari Fulana. Seorang ayah atau kepala keluarga memiliki pemahaman agama yang menyimpang. Jika ada hal yang dilakukan oleh beliau yang melanggar syariat, anggota keluarga sudah mencoba menasihati dengan cara ma'ruf semampunya. Namun, beliau tetap keras dengan pendapatnya, tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Jika sudah begitu, beliau biasanya sampai membentak keluarga atau anaknya, merasa tidak punya kemampuan lagi untuk berbicara atau memberi nasihat, juga karena keterbatasan ilmunya.
saat ini keluarga hanya bisa diam dan tetap mendoakan beliau agar beliau dilembutkan hatinya sehingga diberi hidayah untuk mengenal sunnah. Apakah sikap anggota keluarga tersebut benar, Ustadz? Lalu, apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang anak? Sama satu lagi, Ustadz Afwan. Kalau misalkan kan orang tua memberikan baju syar'i atau memberi baju syar'i kepada anaknya, namun qadarullah orang tuanya belum menutup aurat, apakah itu pahalanya akan mengalir pula kepada orang tua tersebut? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, kita lihat cahaya hidayah Allah Azza wa Jalla semakin menyebar. Anak-anak semakin faham agama. Dulu mencari ilmu agama itu berat, sulit, dikarenakan mungkin harus ke pesantren. Tapi sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Duduk di rumah dalam kondisi PSBB, dalam kondisi COVID-19 kita masih bisa menuntut ilmu. Sehingga alhamdulillah anak-anak muda mulai belajar agama. Kita bersyukur ini. Dan kalau kita melihat pengikut para nabi, itu rata-rata anak muda. Yang tua-tua ini memang berat dikasih tahu. Lihatlah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, sepupu dia, Nabi Lut alaihissalam, atau ponakan dia. Kemudian istrinya juga seperti itu. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Lihat pengikut Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Semua anak-anak muda di bawah 40 tahun umur mereka rata-rata. Yang tua-tua perlu waktu lama untuk mendapatkan hidayah. Karena kadang-kala mereka sudah terbiasa dengan budaya, tradisi, kecintaan mereka, fanatisme mereka kepada budaya menyebabkan mereka akhirnya tidak mau menerima. Apalagi kalau memandang umur yang menyampaikan ini di bawah dia, kadang-kadang mengatakan ini masih bau kencur, dia kencing aja belum lurus, nggak ngerti apa-apa, macam-macam lah ibarat-ibarat itu disampaikan kepada anak-anak muda yang ingin mengadakan perbaikan. Apa yang harus dilakukan anak? Sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam dibentak sama bapaknya, diusir sama bapaknya, bahkan bapaknya ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu terjadi. Apa yang harus dilakukan anak? Sabar. Tetap dengan ucapan yang baik. Tetap mengatakan, ayah engkau ayahku, tetap engkau ayahku. Ngomong sama ayah minta maaf ini itu. Ketika nggak diterima sama ayah, ya sudah cukup. Kenapa? Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada kerabat kita adalah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Ini tugas Nabi SAW, cuma menyampaikan. Nabi itu ingin kerabatnya semua masuk Islam. Nabi ingin pamannya Abu Talib yang belain Nabi SAW dalam menyampaikan agama Allah ini mati dalam kondisi kafir. Beliau berusaha, berupaya, tak pernah kenal waktu. Sampai di akhir hayatnya, ketika kematian datang menjemput Abu Talib, Rasulullah SAW hadir untuk mengajaknya beriman. Tapi tetap pamannya tidak beriman. Abu Lahab pamannya begitu jahatnya kepada keponakannya. Tapi beliau tetap berdakwah. Karena kewajiban hanya menyampaikan. Namun dengan cara yang baik. Tinggal dilihat, dievaluasi. Caranya kita ini gimana ya? Kok kayaknya nggak bisa ngasih tahu abah. Apa kita kasih tahu abah dengan tulisan atau dengan kita kasih buku? Kalau doa jelas dan tunjukkan akhlak yang mulia. Artinya seorang anak, ini anggota keluarga yang udah paham agama dengan baik. Tolong engkau semakin baik sama ayahmu. Jangan kadang-kala anak kan sakit hati sama bapaknya. Akhirnya dia tidak mau berbakti sama orang tua. Tetap berbakti sama orang tua. Bab kita tadi bab berbakti sama orang tua. Bab tentang ancaman durhaka sama orang tua. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma
wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perintah orang tua kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan, kita tidak taatin. Tapi kita tetap punya kewajiban mendampingi orang tua kita dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka bismillah, anak tetap berusaha ya. Mungkin kalau dulu ada pembicaraan-pembicaraan yang memicu perdebatan, pertengkaran, dan kita udah coba menyampaikan nggak bisa, cari jalan lain. Contoh nih jamaah, kenalkan orang tua kepada Allah Azza wa Jalla. Kenalkan kepada orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seperti ini, seperti itu. Insya Allah itu hal yang sepakat. Tinggal bagaimana ketika kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam udah tumbuh, insya Allah tuh orang tua akan mudah menerima sunnah-sunnah yang akan disampaikan. Barakallahu fikum. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua jemaah? Nah, Ahwan, Ukti Resti bisa diulang pertanyaan kedua? Naam, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang tua yang memberi atau membelikan anaknya pakaian syar'i, namun orang tuanya belum menutup aurat, apakah pahalanya akan tetap mengalir kepada orang tua tersebut? Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Iya. Tatkala kita memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, maka tetap akan ada pahalanya buat kita. Kita kasih Quran sama orang, kita sendiri nggak ngaji. Tapi kita mungkin ingin ngaji. Cuma ya Allah males, capek ini macam-macam ya. Mudah-mudahan ya Allah dikasih hidayah sehingga aku bisa ngaji. Jadi tetap akan dapat pahala orang yang membaca Quran tersebut. Kita memberikan pakaian yang syar'i kepada orang muslimah. Tapi orang ini sendiri belum syar'i pakai, belum menutup aurat dia umpamanya. Apakah tetap akan mendapatkan pahala? Insya Allah tetap mendapatkan pahala. Tapi dia tetap juga akan dihisab atas perbuatan dia meninggalkan perintah Allah Azza wa Jal untuk memakai pakaian yang syar'i. Jadi nanti